Vimar, what's cooking? Oke, jadi ini series baru di mana Frankie akan memasak dan kita akan makan dan menemani dia sambil yapping. Tapi di sini kita coba kasih info-info fun fact yang mungkin kalian tertarik ya. Mungkin juga ada yang mungkin bisa terima atau apa. Ini kita banyak fun fact. Hari ini kita topiknya tentang Amerika. Kita akan membahas tentang Amerika. Fun fact about the US. yes. Oh, Nah, tapi sebelum itu sebelumnya- kita mesti bahas dulu nih. Frankie hari ini mau masak apa nih? Ya, apa ya? Gue aja bingung. Gue mau masak kung pao chicken tapi gak ada onion. Jadi ya just chicken. With a little bit kung with the pao. Alright. Oke, little kung pao chicken. Oke. Oke, let's see. Ini Namanya berarti nggak kung pao penting. chicken KW. Ya, nama tuh nggak penting. Yang penting rasanya, guys. Iya. Ya. Ya jadi buat kalian nggak tahu sebenarnya kita di sini tuh kan kita podcast ini memang sudah ada karena kita emang sering hangout dan hangoutnya di rumah Frankie dengan tema dia masak dan kita ngobrol gitu loh, ya nggak sih? yes. Jadi sebelumnya kita pakai topik-topik yang sebelumnya, sekarang kita itu mau nyoba yang kayak kita lakuin di rumahnya Frankie, basically, Yap. ya kan? Basically kayak di rumahnya Frankie masak sambil kita ngobrol. Ya ini literally kalian lagi in our weekends normal routine sebenarnya. Ya, Yap. ya oke, iya nggak sih? Iya, Iya ayo. kan? Tapi kali ini karena kita ini semua ini lagi diet, jadi sebenarnya yang paling spesial tuh apa? Shiratake boy. Shiratake boy. Ini tolong disensor disensor ya. Kecuali kalau ada sponsor baru nanti keluar. Ya. Walaupun kita nggak besar punten. Tapi sudah boleh nih. Kalau ada yang mau sponsor boleh banget nih. Ya. Oke, jadi ini hari ini mau bahas Amerika, kita mulai dari mana dulu nih Amerika ini? What's fun about Amerika? Ini gue baru baca sebenarnya. Kan ini kan kita ngomong tentang Amerika terus gue baca. Ternyata lu tahu nggak? Patung Liberty itu bukan buatan Amerika bro. Not made in USA. Not made in USA. Not made in USA. Jadi lu bilang Kayak lu datang ke Indonesia made in China ya. Ternyata Amerika not made in USA. Ternyata mereka punya patung Liberty not made in USA. hah? Nah, terus? Terus itu patung segede gaban tuh buat dikirim. Ternyata itu made in France. You know France? France. Jadi dari Prancis, basically ini gue sambil lihat ya. Jadi tahun 1887 ya kurang lebih ya. Itu peresmian patung Liberty yang diberikan oleh Prancis. Jadi Prancis ini memberikan Amerika patung Liberty sebagai kado atas kemerdekaan 100 tahunnya Amerika. Oh, wow. Ya, berarti. Aku kira itu patungnya diberikan karena mereka bantu perang. Ternyata bukan ya? Nggak ada hubungannya. Oh, wow, oke. Kayaknya Amerika terlalu besar ya. Military force-nya ya. Yap. Jadi fun fact lagi, ternyata pertama kali pada saat Liberty dikasih itu namanya itu Liberty Enlightening the World. Jadi namanya bukan patung Liberty doang, tapi namanya itu Liberty Enlightening the World. Jadi Liberty kan pembebasan Oke. yang memberi pencerahan kepada dunia. Namanya bagus banget ya. Oke, menarik. Jadi tahun diberikan 1886, 28 Oktober. Tingginya 93 meter, beratnya 225 ton, guys. Mantap. Itu terbuat dari apa itu? Batu akik atau? Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Is it limestone? Bukan ya? Apa ya? Oke, anyway, nggak perlu bahannya. Tapi aku mau tahu itu berarti nggak dibuat di Amerika, bukan dikonstruksi di Amerika. Bukan, dibikinnya di Prancis. Terus mereka ngirim kapal. Jadi mereka ngirim kapal pakai SS Isere. Aku nggak tahu cara spellnya, correct me if I'm wrong. Tapi mereka itu, jadi ini kapal itu sampai terlalu besar sampai kapal itu nggak muat. Jadi mereka itu ngirim biaya yang kirimnya doang. Itu waktu itu 250.000 US. Berarti kalau di-convert sekarang itu 7 juta US dollar. Oke. Itu biaya pengiriman doang ya. Jadi tapi dia ngirimnya kan nggak langsung kayak satu patung Liberty gitu kan. Dia ngirimnya kayak kakinya dulu. Iya. Pieces by pieces dikirim terus nanti baru di Assembling di assemblingnya iya. Wow. Jadi kayak lu bikin di China terus lu TKDN-nya di Indonesia gitu kan. Wow.
Berarti apakah waktu itu nggak ada bahan-bahannya tuh gimana ya? Enggak, jadi arsiteknya itu dari Perancis. Oke. Yang bikin tuh adalah Bartholdi itu mulai patung penuh di Paris. Jadi mulainya itu 1875 di Paris. Anjir. Mulainya di Paris, terus dikirim ke Amerika, dibuild sampai akhir jadinya 1886 itu. Jadi mulainya itu sudah lama, bro. Oke, itu berarti kan sebelum Perang Dunia ya? Before. Betul, belum. Jadi nggak ada hubungannya dengan bantuan. Oh iya, I see. Gila banget. Wow. Gimana? Ada fun fact lain nggak? Ini gue nemu fun fact ini gila banget sih. Gue gak nyangka Liberty itu ternyata bukan made in USA, ternyata made in France. Okay. Dan fun fact lagi, ternyata Liberty pas pertama kali kirim itu warnanya coklat, guys. Hah? Warnanya coklat? Iya. Jadi warna hijau yang lu sekarang lihat tuh karena lumut. Lumut. Berkarat or something. Iya. Jadi berubah jadi warna hijau. Oh, wow. Wow. Keren. Iya. That's an interesting fact ya, guys. Iya. Sebenarnya yang aku pengen tanyakan ini, kamu tahu nggak kenapa? Ini kan aku kan juga agak research kan about what's like fun fact about US. Terus sesuatu hal yang kayak yang menarik buat aku itu budaya tipping sistemnya. Kayaknya itu aku nggak pernah tahu tipping sistem itu di negara-negara lain sih. Karena kan kayak misal ya Eropa nggak ada ya? Eropa kayaknya nggak ada deh. Aku ke Eropa nggak ada tipping. Oh nggak ada ya? Nggak ada ya? Oh nggak ada ya harusnya. Eropa nggak ada setahu aku. Iya. Kalau di China itu, di Amerika itu tapingnya itu bisa 15 sampai 25% kan? sampai 15 sampai 25%. Tapi kita rata-rata orang Indo ngasih 10% ya. Emang boleh gitu? Iya itu kan sukarela. Jadi basically Tapi simpelnya double the tax. Double the tax itu tipnya mereka. Dan tippingnya sana itu kalau lu kasih itu buat mereka makan, bro. Oh itu kayak gajinya mereka gitu ya? for some people, ini buat Chinese restoran kayak gitu. Makanya kita waktu itu pernah temen gua ke restoran Chinese, terus mereka nggak ngasih tips. Pelayannya lari sampai ke mobil, bro. What's wrong with me gitu ya? Iya, nggak diminta teksnya apa tipsnya diminta. Kenapa lu nggak kasih tips? Wow. Iya, tapi buat some people tuh juga bisa ngasih tips karena pelayanan. Jadi kalau pelayanan kamu memang nggak bagus, nggak ngasih tips normal sebenarnya. Bisa juga. Tadi itu lu gak boleh kejar atau boleh kejar juga? Biasanya kalau di restoran yang memang bagus, biasanya enggak. Tapi nunjukin kalau service lu tuh sucks. Service lu sampah. Tapi kalau restoran Cina lu pasti kejar. Lu dia mau bagus atau jelek. Emang typically kan restoran Cina pelayanannya juga gak bagus ya. Iya. Lu kalau di Hong Kong piring dilempar ya kayak ke muka lu ya. Waduh, gak pernah ke Hong Kong. Ah serius? Ya dulu waktu SD doang tapi udah lupa bro. Iya jadi kan maksudnya pelayanannya Cina itu ya kita harus akuin not the best. Tapi ya itu makanya mereka tips karena pegawainya restoran Cina kebanyakan dibayarnya pakai tips dari kita itu. Kalau restoran Cina ya. Restoran Cina di Amerika ya. Iya. Interesting. Udah mulai masak nih. Mantap. Itu emang airnya dari shirataki emang dimasukin ya? Ya sebenarnya masukin aja gak sih? It's okay. That doesn't sound convincing. I hope no mention today, tomorrow. Ya. Kamu ada fun fact lain nggak? Gue ada lagi nih kalau nggak ada. Oke, lu aja dulu. Oke. Boleh. Ini Karena aku tahu Richard itu paling excited untuk membahas tentang Amerika. Ya kan, he lives there, he's been there for so long, for kayak mungkin separuh dari masa remajamu kan kamu di sana. Oh, masa remajaku semua di sana. Nah, hampiran. exactly. Iya, hampir separuh lah. Hampir separuh kan, Iya. kan karena sisanya udah tua. Anjay. Guys, saya masih 22. Oke. Mana kamera? Saya masih 22. Ya kita percaya Iya, kok. iya. Kita juga percaya shirataki itu terbuat dari Jagung. Oke, give me more fun fact. I love fun fact. Oke. Fun fact lagi nih buat kalian yang actually mau. Jadi kita tahu semua kalau misalnya kamu mau green card. Jadi kan ada apa? Kamu kalau lokal ya lokal. Jadi kamu jadi apa ngomongnya ya, Frank ya? Citizen. Nah, sebelum citizen tuh kalau di Australia ngomongnya PR. Kalau di Amerika itu ngomongnya kita green card. Green card. Oke. Nah, ternyata di green card tuh ada metode di mana bisa lottery. Oke. Gimana tuh? Betul ya?
Kamu harusnya familiar gak sih? Aku dah. Enggak. Frankie. Wah. Ya Frankie gimana? Frankie pernah punya green card? I wish. Dia Gua ada green card tapi tulisannya kartu Indonesia Sehat tuh gimana? BPJS Kesehatan. Warna atasnya hijau itu. kita ada red card ya. Ya. Ya, jadi green card itu dikasih buat jadi kita ngomong diversity visa. Jadi buat biar karena di Amerika kan terkenal with land of dream. Jadi banyak orang tuh bahkan di New York tuh sampai dia punya 80.000 bahasa or whatever. Itu jadi mereka itu menerima minority buat dimasukin ke Amerika dan mereka tuh ngasih 50.000 green card per tahun. 50.000. Iya. Dia ngasih 50.000 green card per tahun. Itu kemungkinan 1/200 pelamar. 1/200. Jadi 0,05%. 0,5%. Wow. Jadi kemungkinan di bawah 1%, 0,5%. Oke. Itu kamu bayangin sendiri kalau main Pokemon atau main apa 0,5% kecil banget. Itu kayak Shando ya, Shiny Hando gitu ya. Iya. Dan itu setahun sekali. Jadi orang bisa nunggu bahkan sampai 10 tahun buat nunggu ini. Jadi tapi berarti juga bisa aku yang baru apply dapat. Bisa. Bisa aja kamu yang udah 10 tahun apply gak dapat. Bisa. Lottery. Kan hoki lu tinggi nih. Iya. Lu mau pindah Amerika? Boleh. Serius. Iya kalau situasi di Indonesia nanti Dexlet 100.000 aku pindah Amerika aja sekalian. Harga bensin di Amerika lebih gila sih. Sekarang lebih gila. Gila. Lah kamu Amerika nggak pernah subsidi bensin. Iya, tapi kan minimal di sana gajinya juga tinggi kan? Iya sih. Iya. Di Amerika itu saking nggak subsidi. Kalau nanti Dexlet 100.000 tapi UMR masih 6 juta, kamu gimana bro? Mungkin dari situ keluar public transportation-nya lebih maju di Indonesia ya. Oke, iya. Ini aku positif Indonesia banget nih. Tolong sponsor nih. Gila craving sponsor terus dari gua. Minta disponsor sama Indonesia. Kamu mau di sini ada logo Beautiful Indonesia itu. Oh, Iya. Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Ya kita collab sama Menteri Pariwisata ya. Betul. Nah, kalian tahu kalau lottery itu ternyata kalau green card itu lottery. Tapi kalian tahu nggak? Kalau ternyata visa kerja pun di lottery di Amerika. Visa kerja pun di lottery. Iya, jadi kalau kamu misalnya di Australia itu kan ada tesnya ya or something ya. Ya. Ada aplikasi terus kamu ada kayak poin-poinnya supaya kamu bisa jadi TR. Yes. Ini bahkan visa kerja kan kamu kalau di Australia gampang banget. Kamu visa kerja kamu tinggal sponsor sama employer kamu sama yang memberi kamu kerja kamu langsung dapat. Di Australia simpel banget karena mereka butuh banget pekerja. Di Amerika itu saking tingginya imigran dan banyak yang mau tinggal di Amerika, mereka tuh sampai ngeloteri H1 visanya. Jadi kalau visa kerja di Amerika itu ngomongnya H1B. Oke, wait. But ini kan kamu bilang kan ini kan lottery kan. Tapi kan nggak semua sistem lottery kan. Pasti ada sistemnya juga yang via apply gitu nggak? Itu apply dan itu semua lottery itu nge-apply. Jadi the only way is to apply. Iya. Satu contohnya yang real tuh my ex. Oh, jadi hidup di sana itu based on judi. No, just kidding. Nah, I mean kan, ya, everyone needs luck lah ya. Luck, keberuntungan itu memang diperlukan sama semua orang. But aku nggak tahu kayak, bakal sebegitu signifikan. Tapi bedanya, kalau misalnya green card itu 0,5%, kalau H1B itu dari 5.000 aplikasi 85.000 itu menang. Jadi kemungkinan menangnya itu 17%. Oke, lebih tinggi lagi. Dan memang visa kerja ini beda. Jadi H1B visa ini ada kriteria yang bikin kamu lebih mudah menang dan enggak. Oke. Jadi enggak yang dipukul rata kamu ngambil langsung ketemu gitu ya. Tapi kayak basically ada kriteria yang bikin kamu lebih. Contohnya misalnya kamu jurusannya STEM. Kalau STEM itu apa? Jurusannya? STEM. Jadi jurusan STEM itu basically computer science, engineering, or something yang memang nggak bisnis gitu, yang rada memang technical itu dikasih lebih banyak tingginya. Dan terbukti pada saat kamu lulus kuliah, kalau kamu kuliah di Amerika, itu kalau kamu jurusannya STEM, itu OPT kamu 2 tahun. OPT itu apa? 2 tahun 3 tahun ya? Apaan? OPT. OPT. Normalnya kalau bisnis setahun. Normalnya setahun. Kalau STEM tuh kalau udah 2 tahun 3 tahun, lupa aku. 2 tahun 3 tahun. Jadi kalau kamu STEM itu lebih dihargain. Jadi kamu dikasih OPT itu basically sebelum kamu lulus kuliah. Iya. Kemungkinan kamu dapat kerja rendah. Oke. Jadi kamu bisa nge-apply visa OPT biar kamu itu nyoba-nyoba kerja, nyoba-nyoba nyari kerja selama 2 tahun tuh masih boleh. Oh, oke. Atau enggak, atau kamu kerja
Tapi kamu nggak harus sampai harus employer kamu sponsorin kamu. Jadi setelah kamu lulus, kamu ada tenggang waktu, terus kamu kalau dapat kerja, tanpa dia nge-sponsor kamu masih sudah boleh kerja. Tapi kamu harus punya kerja. Oke. Kamu harus punya kerja, tapi nggak harus ngeluarin employer kamu nggak harus ngeluarin uang buat nge-sponsor kamu. Oke. Jadi kalau bisnis setahun, kalau misalnya di luar itu bisa 2 tahun or something. Oke, sorry, but before that, mungkin Frankie mind sharing dia hari ini menggunakan bahan apa? Boleh di Oh spill? boleh banget. Karena Bumbu-bumbunya. Iya dong. Chinese banget anjir ini. Chinese ada banget. kecap Inggris. Kecap Inggris. Kecap Inggris kok Chinese, kecap Inggris ya Inggris banget Bentar, toh. itu kecap Inggris. Oke. Bentar, itu kecap Inggris tapi kok Kira. itu kecap Inggris tapi kok coklat. Chinese cuy ini. No. Ya sekarang mana warnanya coklat. ada barang Indonesia yang made in US itu nggak ada. Mungkin kalau Liberty sekarang dibangun mungkin bukan made in France. Mungkin China. Mungkin ujung-ujungnya made in China mungkin. Feelingku sih made in China kalau bikinnya sekarang. Itu namanya bukan Liberty lagi ya. Liberty. Liberty. Iya. Jadi apa aja nih? Ada apa aja nih bumbunya? Jadi ini kamu nggak ada kayak berapa teaspoon, berapa apa. Ini semua pakai feeling langsung semua. Iya, agak-agak. Mantap. Aku kira cuma wanita ya, makhluk perasa itu. Ternyata Frankie juga. Iya. Oke, next. Gimana? Nah, kenapa gue ngerasa ini info menarik banget? Lanjut balik nih ke H1B. Karena 80% dari orang penerima H1B itu actually berasal dari lagi di negara asalnya. Lagi di negara asalnya. Jadi kan kita ngerasa yang nge-apply visa itu kebanyakan lagi tinggal di Amerika. Iya. Terus mereka nge-apply OPT, terus mereka nge-apply, terus mereka dikasih H1B. Iya. Tapi kenyataannya 80% orang yang menerima H1B visa Iya. itu mereka tidak lagi di Amerika. Terus mereka di Mereka negara lagi di negara masing-masing. Jadi banyak orang yang kerja sama, kayak itu sudah terima kerja, bisa remote dan lain-lain. Pas mereka lagi remote kerja, terus mereka mengajukan H1B dan mereka dapat. Dan 80% kayak gitu. Jadi mungkin buat kalian yang mungkin lagi di Indonesia atau kalian mau lagi nyari peruntungan buat pindah ke Amerika, ini bisa banget gitu loh. Oke. Iya. Iya. Aku merasa ini topik yang sangat menarik karena aku tahu banyak orang juga yang kayak ingin mengubah hidup ke Amerika sih. Iya. Mereka merasa di Indonesia mungkin mau kerja agak susah untuk menabung, usaha juga ya susah, usaha semakin susah. Mereka merasa kalau mereka dengan gaji di Amerika, mereka lebih bisa menyusun hidup lah. Iya. Mereka bisa hidup lah. Yap. Jadi kalau misalnya kalian tertarik buat H1B visa, mungkin kalian bisa mulai dari nyari-nyari perusahaan Amerika yang mau nge-hire kalian. Oke, tapi kalian juga pasti harus punya keahlian kan? Tapi kalian nggak harus tinggal di Amerika. Kalian mungkin bisa remote dari Indonesia dulu. Kalau memang oke, nanti kan bisa registrasi bukanya bulan Maret sampai April. Nanti keluarnya bulan Mei. Jadi cuma 1-2 bulan keluar hasilnya. Oh wow. Either kamu diterima atau enggak. Oke. Nah, balik lagi nih. Gimana orang bisa lebih tinggi kemungkinannya dapat H1B visa? Oke. Yang pertama, kalau kamu jurusan STEM. Yang kedua, kalau kamu S2 di Amerika. Benar, kamu bisa jelasin nggak STEM itu apa? Science, teknologi, ekonomi atau apa? Kayak what is Yes. STEM, bro? Coba aku Google ya, STEM itu apa. Ya. Aku kita juga ngomongnya STEM. Jadi aku nggak tahu. Ya, kalau lu bilang jurusan STEM itu apa? Stem cell. Gila, gua harus ikutin jurusan stem cell buat ini. STEM itu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Oh wow, oke. Sesuatu yang pasti itu butuh otak ya. Iya. Ya. Ya, maksudnya bisnis juga butuh otak ya. Kita nggak merendahkan jurusan-jurusan lain ya. Oh iya, cuma maksudnya gitu kan. Cuma kayaknya lebih teknikal lah ya. iya. Lebih teknikal lah Lebih ya. banyak hafalan dan lain-lain kan itu. Iya. Engineering kayaknya nggak terlalu banyak hafalan sih. Hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Mathematics nggak ada hafalan sih, bro. Oke. Iya. Dan yang kedua, kalau kamu S2 di Amerika, itu kamu bisa masuk lotre kedua. Jadi kamu kalau di Amerika itu H1B itu ada 2 lotre. Lotre pertama itu kamu gagal, kalau kamu S2 di Amerika, kamu dapat lotre kedua. Oke. Supaya kamu ningkatin kemungkinan kamu untuk diterima dapat H1B visanya. Oke. Yang ketiga, kamu bisa nyari employer besar kayak Google, Microsoft, Amazon, itu mereka dapat kuota biasanya. Jadi mereka dapat kuota lebih banyak buat menerima sponsornya. Oke. Kayak gitu. Atau misalnya pengalaman kamu yang pengalaman kerja yang lebih tinggi, itu juga kamu meningkatin chance. Tapi nggak signifikan ya. Jadi maksudnya
kenapa ini peraturan ini baru ada itu kurang lebih 2018-an lah kayak kurang lebih ya. Itu my ex baru lulus S2 dan dia kerja di Big Four lah waktu itu di Amerika. Dia nge-apply, kita pikirnya dia pasti keterima lah, mau udah S2, maksudnya dan lain-lain. Ternyata ketolak. Jadi sudah mau disponsor sama Big Four-nya, dia ketolak. Akhirnya dia harus ke Hong Kong buat nyoba apply lagi tahun depan. Jadi dia sama Amerika, dia nggak boleh tinggal di Amerika karena kamu nggak punya visa kerja, kamu harus keluar dari Amerika. Jadi akhirnya dia ke Hong Kong buat kerja, buat nunggu peruntukannya tahun depan biar bisa masuk Amerika lagi. Akhirnya tahun depan dapat nggak? Akhirnya dia nggak berencana, nggak melanjutkan. Oh, akhirnya dia nggak melanjutkan. Oke. Nah itu kan kalau kamu tadi bilang kalau semisal semakin besar kayak pengalaman kerjamu semakin banyak, kemungkinan kamu diterima lebih besar kan. Kalau semisal aku lulusan dulu pernah kerja di Astra gitu, bisa masuk berarti. Kita ngomong kan semua ini tentang probabilitas ya. Nah kan kalau kamu di Astra itu kan kamu kayak minimum requirement-nya kan sudah pernah bekerja di bidang sales 710 tahun. Dan di manajemen 35 tahun ya. Iya. Itu yang punya immortal semua ya. Nah itu nanti itu kok kalian mau lihat ya. Dimasukin ya. Betulnya ngakain. Kalau di Astra mungkin jadi presiden yang mungkin. Iya, itu menarik banget. Jadi buat kalian yang mau mencoba peruntukan kan bisa mulai sebenarnya. Amerika tuh lumayan open banget sih dan lain-lain. Oke, ini mungkin something off the record ya. Menurutmu illegal immigrants tuh gimana? Fun fact yang ada bisa kamu kasih nggak? Kalau misalnya kayak aku dari Indo pengen kesana kerja secara ilegal tuh gimana? Sebenarnya banyak banget orang Indo di Amerika yang iya orang Indo di Amerika yang kerja ilegal. Jadi mereka sambil belajar. Kalau di Australia, kamu sebagai mahasiswa, kamu boleh kerja di luar 20 jam. Iya. Kalau di US nggak boleh. Jadi kamu cuma boleh kerja di sekolah doang. Within the school circle ya. School circle. Jadi kamu kalau di luar sekolah kamu nggak boleh. Dan banyak orang Indonesia yang actually, ngomong banyak, tapi beberapa orang do that. Jadi ya aku nggak tahu buat imigran ya, tapi maksudnya ya misalnya kamu desperate mungkin ya. Yap. Yeah. Tapi maksudnya aku rasa banyak negara lain yang actually lumayan open sama itu sih, kayak Jepang itu sangat craving, Singapura itu sangat craving, Australia sekarang juga lumayan open up sama orang yang mau kerja ya. Oh, yang kesana pakai. Ya kayaknya ya Amerika salah satu tujuan yang lumayan susah buat dimasukin buatku ya sebenarnya. Oke. Tapi kalau Kalau kamu bisa kerja di Amerika itu apakah artinya instant success kayak wih gila kamu pasti dapat apa ya kayak lu kalau bisa kerja di Amerika itu kan soalnya kursnya tinggi banget. Lu kirim ke Indo kan duitnya kayak kursnya beda. Terus waktu Iya. kirim Indo you feel rich langsung. Iya kan kayak gitu. Karena aku punya teman juga, dia di Hong Kong, dia kerja 2 tahun aja dia udah bisa celengin kayak ratusan juta. Terus dibawa ke Indo buat foya-foya gitu. Oke, guys. Basically, gue lupa bawa piring nih. Jadi, Kita bisa makan pakai tangan kok. gue ada mangkok nih. Konsepnya sih simpel. Gue masakin ayam black pepper ala-ala kumpau. Gue siram di atas shirataki. Jadi, bumbunya itu resep shirataki. Wow. That sounds Ini lumayan healthy ya. healthy and nice. Ya, buat kepada dia. Iya guys, jadi actually gue sama Frank, jadi kita bertiga ini lagi coba diet dan actually yang berhasil cuma Frankie doang. Ya. Victor berhasil all time high. Saya berhasil 1 minggu terakhir. Iya, tapi 1 minggu terakhir progresmu bagus banget ya. Iya, tapi ya sebelumnya kayak wow, that's good. Iya, dan habis ngeliat Victor gitu aku juga lumayan challenge. Jadi aku sekarang sebenarnya sama Victor aku dalam hati lagi nyoba Victor turun 10 kilo, aku juga mau nyoba ngejar Victor 10 turun 10 kilo juga sebenarnya. Iya, ya mente-mentenya tadi jangan dimakan. Mente kan sehat ya. But it's high in fats. And I don't think itu sesuatu yang buat dicamil sih. I mean, Bukannya kacang itu tinggi protein ya? salah bro. Enggak sih. Karbo kacang itu. Karbo sebenarnya. bro, sama fats bro. It high in fats. Protein tinggi ya dada ayam. Ya ini, itu maksudnya makan dada ayam ini.
Nice. Aku Damn. hari ini kayaknya tadi sudah makan sekitar 100 gram protein ya. Aku kurang 50 lagi. Oke, pakai tangan tak ini. Ada Bentar ya. Gua cari sumpit. Oke, tapi ada lagi nggak, Cat? Fun fact yang masih kamu mau share ke kita tentang Amerika? Aku jujur ya, aku tadi kayak coba cari banyak fun fact. Kebanyakan tuh kayak tentang New York City sama New York, terus kayak maksudnya kayak di Amerika itu ada New York City sama ada the State of New York kayak gitu. Jadi kayak Jawa Timur dan Jawa Timur kota. I'm like, wait, what? Oh, iya, terakhir Emang lah. kayak gitu ya? Kita kasih sebelum makan ya. Ternyata Amerika ini kan 4% populasi dunia itu orang Amerika. Tapi tahanannya di Amerika itu 25%. Jadi dari misalnya 100 orang total tahanan di dunia 100 orang, 25 orangnya itu di Amerika. Wow, oke, itu berarti banyak banget tahanan di Amerika ya. Banyak banget. Jadi Itu menarik. populasinya itu cuma 4% dunia, tapi tahanannya itu 20%, 25% dunia. Jadi satu yang dia yang terbesar, bahkan mengalahkan Cina yang populasinya itu sebenarnya 18% dari dunia, tapi tahanannya cuma 15%. Oke. Dan Amerika mengeluarkan biaya 80.000 US dollar per tahun buat maintain tahanannya per orang. Jadi 80.000 per tahun pertahanan. Per orang itu Per kalau per bulan ya, kalau nggak salah itu berarti sekitar 100 juta per orang untuk maintain, untuk biar tahanannya di sana ya. Iya. Jadi buat kalian yang nggak bisa dapat lowongan kerja, mungkin jadi tahanan juga dapat lumayan 13 juta. Tolong, itu tahanan bukan digaji, itu biaya buat sipir dan polisinya dan tukang gebuknya itu, bro. Iya. Well itu fun fact yang aku siapin hari ini sih. I mean kalau semisal kamu bilang ya tahanan di sana dikasih 100 juta per bulan, kayaknya banyak orang yang akan ke sana untuk jadi tahanan. Yeah. Well that's all I have now. Oke. Tapi aku ngerasa banyak banget sih fun fact. Mungkin kita bakal bahas about other countries atau kan misalnya mau Fun fact lain. fun fact lain boleh sih. Atau kalian mau bandingin Indonesia dengan negara apa atau Yes. apa, kita boleh banget sih. Well, gimana, makanya selesai belum? Oke, so Harusnya sudah selesai. kayaknya Kita coba dulu. Nanti mungkin next episode kita bakal sediain piring dan lain-lain ya. ini first episode kita agak unprepared, but it's okay. Ada yang hampir mau nonton bioskop, guys. Iya. Sumpit. Garpu. Oke, let's do taste test. Jadi di sini kita ngeliat ada Ini mah tongkat Poseidon. green pepper, red bell pepper, ada ayam, Bingung kan? Spring onion. spring onion. Mau pakai Spring bahasa onion bahasa Inggris. Indonesia apa? Nyol. Spring onion. Bawang pre. Bawang pre. Bawang pre spring onion. Bawang prei, PREI. Pre. Iya, bawang pre. Bawang pre. Oke. Ada Jamur. kacang. Jambu. Oh, Bro, ingat asam urat, bro. Nah, lu aduk dulu cuy. Coba, Bawahnya diaduk isi dulu, shirataki. diaduk dulu. oh iya. Oh, dalamnya ada shirataki. shirataki. Jadi kalau kalian mau menu sehat yang bisa bikin kalian diet, boleh banget karena shirataki itu fun fact-nya 0 kalori. Porang. terbuat dari porang ya, bukan jagung ya guys ya. Jadi kalau kalian mau share ke teman kalian ngomong dari Fiverpedia, kalau jangan malu-maluin. Kalau kalian nonton Fiverpedia, ngomong shirataki dari porang ya, jangan dari jagung ya. Emang siapa yang ngomong shirataki dari Tadi jagung? kita bercanda. Ya. Wow. Udah diaduk nih. Nah, Oke, taste test. Oke, bentar. Ini aduknya terus represent ke kameranya kok kayak bongkahan. bukan mie. kayak bongkahan mie gitu, bro. Oke, kita kembalikan ke atas. Susah. Oke. It's okay. Gini. Cobain dulu makan satu-satu tuh bell peppernya gimana. Oke. Udah doang Masih. belum? Pastor Michael, maaf ya. Wah, ini ayamnya enak banget sih. Ini dada ya. Dadah. Tapi nggak dry. Gak dry. Nggak dry. Soalnya
Kecuali lo masuk di high heat. Ini ada. Iya. Lo kalau masak di high heat, jusnya kan keluar. Oh. Kalau dia kayak get dry bro. Wow. Wow, ini Ini beneran. kalian kalau mau tahu resepnya, klik komen di bawah. mau resep. Agak-agak udah. Iya. Resep agak-agak feeling semua. Nanti di captionnya kita bakal kasih resep yang detail ya. Maksudnya kayak kurang lebih lah berapa spoon ya Frank ya. The least you can do. Enggak sih, ini resep rahasia gue sih. Oke. Well, kalian bisa Nah. Giving me more. Yeah. paling nggak kalian bisa tahu lah resepnya apa aja. Kalian bisa agak-agak sendiri juga lah. Coba ya. Makan guys. Kemudian, baru nih ya. Gimana? Opinion. Jangan sampai opinion. Hamba. That's healthy. Jawabannya PR banget ya. Berarti kurang ini ya. Bumbunya kurang banyak. Kamu pakai micin atau enggak? Enggak. Enggak ya? Pakai. Garam. Oh garam. garam. Well, jujur dari saus-sausnya dagingnya itu enak. Cuma mungkin mie-nya kurang meresap ya. Oh iya makanya. Bumbu di mie-nya kurang meresap. Bumbu mie-nya masih kayak Iya, kurang meresap. lumayan ya masih sehat banget. That's very healthy. Berarti bumbunya harus dibanyakin. Tapi enak enggak? Shirataki. Kamu expect apa dari mie shirataki yang nggak yang Agak deh. Bumbu di ayamnya pas. Wah. Bumbu di bell peppernya pas. Hmm. Kalau gitu lo makan shiratakinya sama ayam. Nah, lu makan tuh shirataki sama minti. Ini kita mesti bikin apa? Biar lu kayak petasin terus disponsor sama makanan ya. Jadi caranya mesti kayak gini. I mean if I'm on diet, kalau aku on diet, I will eat this like this is so good. I think ini menurutku enak sih. Jadi digabung gini. Kasih ayam, Wah, iya, hanya hasil kasih bibimbap kacang. seo. Kacang enggak lah? Nah, mantap. Nah, ada. Coba, one bite. Oke. Emang bisa. Oke. Guys, makan dulu. Ini kelihatan ini. Di sini yang paling lapar siapa? Ini kelihatan ini. Kelihatan yang paling lapar ini. Ya kalau Richard bilang enak, kemungkinan besar enak sih. Lu tau gak tadi gue pikirnya apa? Begitu ini garpu dari susun rapi kan. Arah garpunya ini kan nih ke lu nih. Iya. Gua kira mau disuapin ke gua loh. Makan guys. Mau lagi? Oh, Enggak. kita kasih lihat kok. Kalau Victoria makan. No, but it's okay. Karena aku lagi diet, so aku nggak makan. Aku sudah makan tadi, so. Shirataki, kita coba. Kamu tunjukin Fine. kalau kamu makan 1 sendok gimana? Biar siapa tahu kita dapat sponsor barengan. Lebih baik lu makan shirataki daripada lu diketaki. Mantap. Buang. Belum. You know, fun fact, gue suka banget bell pepper. Oh, aku kira fun fact lu suka makan makanan yang udah jatuh. Ini gak ada yang bantuin gue nyumpit ah? Gue nyumpit pakai tangan kiri ini beneran. Sini. Jadi Ya sini aku tak. Iya. Oke. Jadi fokus kita sekarang adalah fun fact about makanan. Wait, where is the kacang? Abis ya? Next time kita bakal buat mukbang. Boleh juga sih mukbang. What the f? Gua masak kita mukbang bareng gitu ya. Wah, menarik banget sih. Kita makan sambil hot-potan gitu ya. Langsung. Sedotan vacuum cleaner, boy. Well, Oke, gimana? Rate 1 sampai 10. Because I'm on diet Heeh. and I would love this food. I already like 8. 8. Solid 8. Solid 8. Kayak aku kayak bisa makan ini hampir setiap hari. Lalu? ya mungkin aku ngerasa yang bisa diimprove tuh mie-nya mungkin kurang kurang meresap sama mungkin harusnya dimasukin Oh, buat ca dulu gitu ya. jadi
I would say 7 lah. Oke. Oke lah. Seven lah. Oke. Yeah, So- that's 8 me being generous. Oke. Guys, jadi kalian kalau misalkan mau tahu resep ini yang dibilang sama Victor dan Seven sama Richard, kita bisa improve guys. Oke. Well, habis ini kita mau lanjutin makan dulu. Kalau kalian suka video ini, please like, subscribe, and see you in the next Episode. episode.